Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iputu Raditya Satya Karsawardana dengan NIM F1D022008 dari kelompok 3. Di sini saya akan melakukan penjelasan terhadap modul 2, yaitu equalisasi dan spesifikasi histogram. Soal nomor 1, yaitu kita menyusun pecahan gambar Senhe menjadi satu gambar yang utuh. Nah, di sini ini adalah untuk membaca gambar Kurumi, Megumin, dan gambar pecahan Sensei-nya. Terus disimpan di variabel image Kurumi, Megumin, dan Shen. Ini adalah output dari gambar Sensei yang masih terpecah dan belum jadi satu. Nah, di sini ada fungsi divide image. Jadi, pada fungsi ini adalah dia bakal menerima input gambar dalam bentuk matriks, terus kemudian dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi gambarnya dibagi menjadi bagian atas kiri, terus atas kanan, bawah kiri, dan bawah kanan. Terus kemudian pada bagian fungsi rotation ini adalah untuk melakukan rotasi gambar sebesar sudut yang kita berikan dalam bentuk derajat. Nah, terus kemudian nantinya gambar bakal diputar berlawanan arah jarum jam. Terus diputar sebesar sudut tertentu menggunakan transformasi rotasi. Terus proses rotasinya ini bakal dilakukan dengan mengubah setiap pixel di gambar asli ke posisi baru setelah rotasi. Nah, terus pada fungsi translation ini, jadi dia bakal melakukan translasi atau pergeseran gambar sebesar X ke kanan dan Y ke bawah. Jadi setiap pixel di gambarnya itu bakal dipindahkan ke posisi baru sesuai dengan nilai pergeseran yang kita berikan. Terus fungsi remove pad ini untuk menghapus bagian padding atau bagian kosong di pinggir gambarnya itu dengan menghapus baris dan kolom yang sepenuhnya kosong dari gambar. Terus kemudian dia menggunakan operasi numpy untuk menentukan baris dan kolom mana yang berisi pixel yang bukan 0, dan kemudian dia bakal membuang baris dan kolom yang tidak diperlukan. Kemudian fungsi translation divide ini, pada fungsi ini bakal digunakan untuk melakukan translasi pada gambar yang telah dibagi tadi menjadi 4 bagian. Jadi pergeserannya itu bakal dilakukan terpisah untuk setiap bagian gambar. Jadi bisa dilakukan pergeseran untuk bagian atas kiri saja, atas kanan, bawah kiri, atau bawah kanan. Jadinya setiap bagian gambar dipindahkan sesuai dengan nilai X dan Y yang bakal kita berikan nanti. Kemudian pada bagian ini kita melakukan rotasi gambar dengan menggunakan fungsi rotation yang telah dibuat tadi. Jadi kita melakukan rotasi gambar pecahan Senhe itu sebesar 90 derajat. Kemudian hasil rotasinya bakal disimpan ke variabel rotation image ini. Nah, terus pada bagian ini kita bakal memanggil fungsi divide image. Jadi kita memanggil fungsinya untuk ngebagi gambar yang telah dirotasi tadi menjadi 4 bagian yang sama besar. Jadi hasilnya adalah 4 bagian gambar untuk atas kiri, atas kanan, bawah kiri, dan bawah kanan. Terus pada bagian ini kita menampilkan keempat bagian gambar itu dengan color map gray. Terus ditampilkan dengan menggunakan plt.show itu. Nah, terus kemudian pada bagian ini adalah kita melakukan translasi pada 4 bagian gambar tersebut. Jadi kita memanggil fungsi translation divide yang telah dibuat tadi untuk melakukan translasi pada keempat gambar yang udah dirotasi tadi, yaitu atas kiri, atas kanan, bawah kiri, dan bawah kanan. Dan untuk translasinya itu dilakukan dengan menggeser setiap bagian gambar sebesar 512 pixel ke arah bawah.
Jadi X-nya itu 0, Y-nya itu 512 ini. Nah, terus kemudian ditampilkan keempat gambar tersebut dengan color gray, dan hasilnya seperti yang tertampil ini. Nah, kemudian lanjut lagi, dan pada bagian yang ini adalah kita melakukan translasi terhadap empat bagian gambar yang telah kita lakukan translasi juga sebelumnya. Nah, pada bagian ini kita melakukan translasi terhadap keempat gambar, yaitu uh, atas kiri, atas kanan, bawah kiri, dan bawah kanan. Jadi translasinya itu dilakukan sebesar 290 piksel ke bawah. Terus translasi yang kedua sebesar 510 piksel ke atas. Jadi terus setelah itu hasil transaksinya itu disimpan ke variabel yang udah dibuat ini. Kemudian bakal ditampilin gambar yang sudah ditranslasi tadi, dan seperti inilah hasilnya. Jadi kita uh, melakukan translasi pada setiap bagian gambar yang udah dipecah. Kemudian lanjut pada bagian ini juga sama, yaitu kita melakukan translasi dengan menggunakan fungsi translasi divided ini, dan kita melakukan translasi sebesar 512 piksel ke kanan. Nah, kemudian ditampilkan kembali gambar hasil translasinya itu dengan color map gray, dan seperti ini hasilnya, yaitu masih belum sepenuhnya kelihatan, tapi sudah mulai terlihat bentuk pola dari gambarnya. Pada bagian ini kita melakukan translasi kembali terhadap empat bagian gambar sebelumnya tadi, di mana kita melakukan translasi sebesar 310 piksel ke kanan. Terus kemudian kita melakukan translasi lagi sebesar 600 ke kiri, dan itu terus dilakukan untuk bagian atas kiri, atas kanan, bawah kiri, dan bawah kanan. Nah, kemudian hasil yang telah disimpan di variabel ini ditampilkan dengan color map gray, dan seperti ini hasil dari outputnya. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke bagian selanjutnya. Bagian ini kita melakukan beberapa operasi untuk transformasi terhadap keempat bagian gambar itu. Jadi yang pertama kita melakukan untuk operasi pada gambar bagian atas kiri. Jadi kita yang pertama melakukan rotasi sebesar 45 derajat. Kemudian rotasi kedua kita lakukan sebesar 45 derajat juga. Nah, kemudian gambar yang telah dirotasi tadi kita lakukan translasi kembali, yaitu sebesar 50 piksel ke arah X dan minus 360 piksel ke arah Y. Terus kemudian pada bagian ini adalah kita melakukan penambahan terhadap isi dari variabel top left 1 ini sama top left 2. Jadi kita jadiin satu, terus disimpan di variabel ttl ini. Nah, terus kemudian kita melakukan rotasi lagi sebesar minus 45 derajat, sebesar minus 45 piksel ke arah sumbu X pada gambar yang telah disatuin sebelumnya tadi. Terus kemudian kita melakukan translasi kembali terhadap gambar yang telah dirotasi pada bagian ini, yaitu sebesar 410 derajat, sebesar 410 piksel ke arah sumbu Y. Nah, kemudian selanjutnya adalah operasi untuk bagian atas kanan, di mana kita melakukan rotasi yang pertama itu sebesar 45 derajat. Terus yang keduanya juga kita melakukan rotasi sebesar 45 derajat. Terus kemudian gambar yang udah dirotasi tadi, kita ngelakuin translasi dengan 50 piksel ke arah sumbu X dan minus 360 ke arah sumbu Y. Terus sama seperti sebelumnya pada bagian ini juga, kita membuat variabel baru yaitu ttr, di mana isinya itu adalah penggabungan dari isi dari variabel top right 1 sama top right 2. Terus kemudian kita melakukan rotasi kembali dengan rotasi sebesar minus 45 derajat. Terus begitu pun seterusnya dilakukan hal yang sama seperti dua bagian atasnya ini. Terus kemudian ditampilkan
dan gambarnya mulai terlihat telah selesai disatukan seperti ini, dan tinggal kita menggabungkan 4 bagian ini menjadi satu. Nah, terus kemudian pada bagian ini adalah kita melakukan penggabungan untuk bagian atas dan bagian bawahnya. Jadi untuk bagian atas ini kita buatkan variabel dengan nama atas, kemudian dilakukan penggabungan antara bagian atas kiri dan atas kanan. Terus kemudian untuk bagian bawah juga kita melakukan penggabungan untuk bagian bawah kiri dan bawah kanan, dan disimpan di variabel bawah ini. Terus kemudian pada bagian ini adalah kita menggunakan fungsi remove pad, yaitu ini dilakukan untuk menghilangkan bagian kosong di pinggir gambar setelah dilakukan penggabungan. Terus kemudian ditampilkan gambarnya dengan color map gray, dan kemudian muncullah output seperti ini. Jadi bagian atas dan bagian bawah, bagian atas kiri atas kanan sudah disatukan, begitu pula dengan bagian bawah kiri dan bawah kanan. Jadi selanjutnya kita tinggal melakukan penggabungan bagian atas dan bagian bawah. Nah, pada bagian ini adalah yang pertama, di sini kita melakukan resize pada bagian atas gambarnya. Jadi supaya memiliki dimensi yang sama dengan bagian gambar bawahnya. Jadi ini dilakuin pada kedua bagian gambar supaya dapat digabungkan secara vertikal. Terus selanjutnya ini adalah kita menggabungkan kedua bagian gambar tadi secara vertikal menggunakan fungsi np.vstack ini. Jadi kita melakukan penggabungan bagian atas gambar tadi dan bagian bawahnya. Nah, terus hasilnya disimpan di variabel Shanghai asli. Kemudian ditampilkan, dan gambar Shanghai yang tadinya masih terpecah sudah menjadi satu seperti ini. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, di mana melakukan proses ekualisasi gambar dan menampilkan histogram perbandingannya. Di sini yang pertama ada pembuatan fungsi find target, di mana fungsi ini menerima dua parameter, yaitu dari intensitas derajat dan dari gambar yang akan diolah itu. Terus kemudian pada bagian ini adalah untuk mendapatkan tinggi dan lebar dari gambarnya. Terus kemudian pada bagian ini adalah untuk membuat array kosong dengan ukuran 256 untuk menyimpan distribusi kumulatif. Nah, kemudian untuk perulangan for ini digunakan untuk menghitung distribusi kumulatif dari histogramnya itu. Jadi setiap iterasi dari loopnya menghitung jumlah piksel dengan intensitas yang lebih rendah atau sama dengan nilai pikselnya itu, dan nilainya disimpan dalam array disk kumulatif ini. Kemudian pada bagian yang ini adalah setelah kita menghitung distribusi kumulatifnya, kemudian kita melakukan normalisasi, di mana dilakukan dengan membagi setiap nilai distribusi kumulatifnya dengan total piksel dalam gambarnya. Terus kemudian hasilnya dibulatkan dan diubah menjadi integer. Kemudian pada bagian ini adalah untuk melakukan ekualisasinya itu dan menampilkan histogram perbandingannya. Di sini untuk membaca gambar yang sudah kita satukan tadi di soal nomor 1. Kemudian pada fungsi calculate histogram ini digunakan untuk menghitung histogram dari gambar yang telah disatukan tadi. Terus pada bagian selanjutnya, yaitu untuk fungsi kumulatif sum ini untuk menghitung jumlah kumulatif dari array-nya itu. Jadi array yang dimaksud adalah histogram yang telah dihitung sebelumnya. Terus untuk bagian fungsi normalis CDF ini, jadi ini digunakan untuk melakukan normalisasi terhadap distribusi akumulatifnya. Jadi normalisasi untuk nilai-nilai CDF-nya dengan rentang 0 hingga 255 sesuai dengan skala intensitas pada pixel gambarnya. Kemudian untuk fungsi interpolate values ini
Pada fungsi ini adalah untuk melakukan interpolasi nilai pixel pada gambar dengan menggunakan CDF yang telah dinormalisasi. Jadi setiap nilai pixel pada gambar akan diubah sesuai dengan nilainya. Terus untuk bagian equalize histogram ini, jadi fungsi ini adalah inti dari equalisasi histogramnya itu. Jadi langkah-langkah yang dilakukan dengan meliputi menghitung histogram gambar asli, terus kemudian menghitung CDF-nya tadi, terus melakukan normalisasi dan menginterpolasi nilai-nilai pixel untuk menghasilkan gambar yang telah di-equalize. Terus kemudian pada bagian ini digunakan untuk menampilkan histogram dengan matplotlib. Jadi untuk membantu visualisasi distribusi intensitas pikselnya pada gambar asli dan gambar yang sudah diequalisasi tadi. Terus kemudian selanjutnya pada bagian ini adalah untuk menampilkan gambar dari histogram dan juga gambar dari fotonya. Kemudian lanjut ke soal nomor 3, yaitu melakukan spesifikasi gambar dengan targetnya itu Kurumi dan Megumin. Nah, di sini ada fungsi RGB 2 gray, yaitu fungsi ini adalah untuk melakukan pengubahan gambar berwarna menjadi citra grayscale. Jadi dia tuh mengambil gambar inputnya, kemudian mengiterasi melalui setiap pixel dalam gambar, dan untuk setiap pixelnya menggunakan rumus konversi, yaitu rumusnya ini pada bagian lain yang ini. Terus kemudian hasilnya nanti adalah citra grayscale yang kemudian dikembalikan fungsinya untuk penggunaan selanjutnya. Nah, terus kemudian pada bagian yang ini merupakan bagian untuk mengkonversi gambar Kurumi dan gambar Megumin tadi menjadi citra grayscale. Nah, kemudian pada bagian selanjutnya ini ada fungsi intensitas derajat citra. Jadi pada fungsi ini adalah untuk menghitung jumlah pixel dengan intensitas tertentu dalam citra grayscale-nya. Jadi dia akan mengambil tinggi dan lebar dari gambar yang akan diolah tadi. Terus kemudian dia membuat array kosong dengan nama variabelnya jumlah per gray dengan panjang 256 dan dengan tipe datanya itu integer. Nah, terus kemudian dia melakukan looping, melakukan iterasi melalui setiap pixel gambar. Nah, jadi dia tuh nantinya akan menambahkan satu pada elemen array yang sesuai dengan tingkat keabuan pixelnya. Terus kemudian dia mengembalikan array-nya yang berisi jumlah kemunculan setiap tingkat keabuan itu. Terus kemudian pada bagian selanjutnya, dia melakukan perhitungan untuk menghitung jumlah pixel citra keabuan pada gambar Kurumi dan gambar Megumin dengan menggunakan fungsi intensitas derajat citra tadi. Terus pada bagian ini adalah dia untuk menemukan target dari proses ekualisasinya pada dua gambar yang tadi akan kita olah, yaitu Kurumi dan Megumin. Jadi fungsinya itu adalah untuk melakukan normalisasi pada dua gambar tersebut. Kemudian selanjutnya fungsi find minimum target ini adalah untuk mencari target intensitas yang sesuai untuk normalisasi antara dua distribusi intensitas pixelnya, yaitu distribusi intensitas pixel dari citra originalnya dan dari citra targetnya. Terus kemudian pada bagian yang ini adalah dia yang pertama tuh membuat array kosong dengan panjang 256 dan tipe datanya itu integer. Nah, kemudian dia melakukan iterasi dari 0 hingga 254. Terus kemudian di dalam iterasinya itu dia melakukan inisialisasi nilai minimum sebagai 256. Jadi nilai yang lebih besar dari intensitas maksimumnya, yaitu 255. Terus kemudian dia akan melakukan iterasi dari 0 sampai 254
untuk ngecocokin setiap tingkat keabuan pada gambar aslinya dengan setiap tingkat keabuan pada gambar yang akan diolahnya itu. Terus kemudian nantinya dia menghitung perbedaan absolut antara nilai intensitas pada gambar asli dan gambar targetnya itu. Terus kemudian dia memperbarui nilai minimumnya, yaitu uh, dengan menyimpan indeks target yang sesuai pada bagian min at index ini. Terus yang terakhir dia akan mengembalikan array-nya itu yang berisi indeks target untuk setiap tingkat keabuan pada gambarnya itu. Nah, terus kemudian pada bagian ini adalah dia akan membaca gambar Senhe yang sudah disatukan tadi di nomor 1. Terus kemudian membuat list gray value dengan nilainya itu 256. Jadi dari 0 hingga 255 isinya. Terus kemudian pada bagian ini dia akan menggunakan fungsi intensitas derajat citra yang sebelumnya itu untuk melakukan perhitungan distribusi intensitas pixel derajat keabuannya untuk foto Senhe-nya itu. Terus kemudian pada bagian yang ini dia akan menggunakan fungsi find target yang udah dibuat pada soal nomor 2 untuk melakukan normalisasi terhadap distribusi intensitas pixel dari gambar Senhe-nya itu. Jadi hasil normalisasinya bakal disimpan dalam variabel normalisasi target Senhe ini. Terus kemudian pada bagian yang ini dia tuh menggunakan fungsi find minimum target. Jadi untuk mencari target intensitas yang sesuai untuk normalisasi antara distribusi intensitas pixel gambar yang ini dengan gambar targetnya, yaitu Kurumi dan Megumin. Terus kemudian pada bagian yang ini adalah untuk menampilkan hasil dari spesifikasi gambar Senhe ke Kurumi dan Senhe ke Megumin. Jadi yang pertama di sini dia akan mencari dulu tinggi dan lebar dari gambar Senhe yang tadi. Terus kemudian pada bagian ini adalah dia untuk membuat dua citra kosong dengan ukuran yang sama. Dengan gambar Senhe-nya tadi yang ini. Terus kemudian citra ini akan menyimpan citra baru yang dihasilkan setelah spesifikasi histogram terhadap gambar Senhe jadi. Terus kemudian di sini dia akan melakukan perulangan dengan perulangan for. Jadi untuk memetakan kembali setiap pixel pada gambar asli ke nilai yang sesuai berdasarkan hasil normalisasi yang udah dilakuin sebelumnya itu, yaitu Kurumi index ini sama Megumin. Jadi ini dilakukan untuk kedua gambar referensi. Terus kemudian pada setiap iterasinya itu nilai intensitas pixel pada Senhe jadi bakal digunakan sebagai indeks untuk mengakses nilai normalisasi yang sesuai dari array Kurumi ini dan Megumin, yang kemudian digunakan untuk menentuin nilai pixel yang sesuai pada citra baru. Terus kemudian setelah pemetaannya selesai, gambar yaitu kemudian ditampilkan dengan menggunakan kode yang ada pada baris ini. Dan kemudian hasilnya adalah seperti ini, yaitu gambar spesifikasi Senhe ke Kurumi kelihatan lebih gelap daripada gambar spesifikasi Senhe ke Megumin. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasannya. Terima kasih.